Ketemu lagi di Musisi Biasa Podcast. Kali ini aku kedatangan tamu temen yang udah sangat lama. Salah satu temen ngeband di era 2000-an awal ya. Awal ya. Ngeband untuk di band cafe ya dulu ya. Tapi sampai sekarang masih sangat rutin berhubungan intens karena punya banyak project juga. Ini memang salah satu vokalis pertama salah satu vokalis pertama yang ngeband sama aku sih. Selamat datang Mas Tommy Dharma ya. Oke, selamat. Namanya Tommy Dharma aja apa aslinya? Kalau dalam orang Jawa itu usia tertentu itu nanti boleh seorang itu mengubah atau menambahkan namanya. Oh iya ya. Nah, berangkatnya dari situ. Jadi atau entah itu dia sendiri yang melakukan perubahan atau dapat dari orang lain, entah itu berupa gelar, entah itu berupa julukan atau apa. Dan itu ya ala-ala juga. Terus akhirnya kalau pakai dengan nama asli kok kayaknya kepanjangan antara karena punya nama panggilan yang berbeda dengan nama panjang juga. Akhirnya ya mengkombinasikan itu dengan nama asli, terus nama panggilan, terus kemudian ada nama menyelipkan satu nama juga yang di situ adalah ada doa, tujuan, terus arahnya itu seperti apa, terus ada kata dharma itu tadi. Nah, nama dharma itu terambil dari nama tersebut. Jadi bukan nama di KTP ya. Tommy Dharma Wiratama itu enggak. Tommy itu nama panggilan, nama kecil. Memang dari bayi dipanggil Tommy. Dharma itu adalah nama yang yaitu tadi, nama yang diambil sendiri. Terus Wiratama itu memang nama dari nama panjang, Hasta Wiratama Adi Sujono. Nah itu panjang aslinya. Betul, terlalu nggak dipakai. Di Wiratamanya. Oke. Ya Tom. Tak panggil Tommy wae ya toh. Yes. Karena ini salah satu tamu yang akrab sih, maksudnya udah dari lama. Aku nggak usah manggil Mas atau Pak gitu atau Om. Aku panggil kamu Tom aja. Kebetulan ya lebih muda. Lebih muda. Siti lah. Oh ya Siti. Ya sebenarnya Siti sih. Ya. Nah, Tommy Dharma Wiratama. Tommy Dharma Wiratama. Vokalis ya? Ya, vokalis. Vokalis. Songwriter. Bisa jadi disebut seperti tapi, itu. Tadi kita ngobrol banyak, sekarang juga vokal director. Iya. Yeah. Vokal director. Sering jadi vokal director. Jadi vokalis, songwriter, vokal director, apa lagi? Tukang kayu. Itu yang ketiga itu. Tukang kayu. Oh iya. Aslinya bukan Jogja kan aslinya. Kita ketemu di Jogja tapi ya. Betul. Aslinya Jepara. Itu tadi julukan yang terakhir itu ya karena berkaitan sama itu. Berkaitan dengan kota ukir. Betul. Ukir. Nah, kita ngobrolin tentang ini dulu. Mungkin nggak perlu panjang, tapi Dharma sendiri. Ya. Itu band yang sejak kapan tuh aku lupa ya? Itu berangkatnya dari tahun 2000, mulai ngumpul itu tahun 2009. Itu dalam rangka apa dulu ngumpul ya? Bisa diceritakan? Memang waktu itu pengen bikin band. Karena awalnya memang sempat niatan untuk kok susah ya bikin band, atau tahu gimana capeknya bikin band itu seperti apa. Banyak hal yang perlu dilakukan, terus ada sisi traumatis juga kalau ngeband itu ya terlalu banyak hal yang harus dilewati. Tapi awalnya ya cari temen, cari musisi-musisi, terus ya itu berangkatnya dari tahun 2009 awal itu. 2009 ya? Ya mungkin bahkan 2008 sebenarnya mulai nyari teman-teman itu, dan di tahun itu juga mulai belajar menulis lagu dan
belajar ngerekam lagu 2008. 2008 ya. Betul. Itu personilnya pertama dulu dapatnya dari mana? Waktu itu ada Karena pertemanan atau karena ngejob atau ada satu temen yang memang saya minta untuk nyari. Karena sudah punya apa yang ideal. Oh, kalau drummer itu harus seperti ini. Kalau basis pengennya kayak gini. Kalau gitaris sudah ada kamu ya. Terus nanti aku punya satu temen gitaris, orangnya lucu, keren, terus baik hati. Itu aku pengen gitarisnya itu nanti itu aja. Terus udah cukup itu aja. Kalau mungkin nanti perlu pemain keyboard yang kapasitasnya seperti ini. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Terus akhirnya ya ketemulah teman-teman. Nah, awalnya ya cuma lihat dulu waktu itu tidak banyak ya orang kalau nyari orang itu kan nggak ada sosial medianya kadang. Tapi ada satu temen yang memang dia punya cuma lihat videonya terus foto-foto waktu itu ketemu Reno itu waktu aku ngeliat ada beberapa gambar foto-foto pemain band gitu, tidak video ya, foto. Nah, ada satu drummer yang kok di depannya dia ada mic, mau yang itu tuh. Nah, terus iya nyari cuma dari gambar. Jadi temen ya waktu itu Singgih namanya Singgih Nugraha itu yang awal-awal dia gitar ya? Iya gitar. Dia yang di NA-nya Dharma itu sebenarnya Singgih Nugraha itu. Karena ya kami temenan berangkat dari kota yang sama. Oh, Singgih itu juga dari Jepara. Betul, dia musisi yang ya pokoknya lengkap lah, mumpuni, gitaris, terus bisa ya waktu itu zaman segitu kan juga tidak banyak musisi yang tahu teknis rekaman juga ya. Kebanyakan ya cuma bisa main atau apa. Nah, ini salah satu teman yang menurut saya waktu itu ya lengkap, anaknya muda, pinter, terus ya temennya banyak. Nah, itu tadi akhirnya ketemu Reno, terus cari basis. Waktu itu aku pengen yang kayak Dave McKagan. Wow, kalau pegang bass itu ke bawah. Nah, dulu ada namanya Baskoro. Oh iya, Baskoro. Iya, ngebassnya di bawah ya. Oh ya, terus kalau gitaris satunya lagi Kenny, kan teman kontrakan. Nah, memang dari dulu memang suka sama Kenny. Ya, itu sih, Mas. Berarti itu pertama formasinya itu ya? Formasinya Singgih, Reno, drummer, Baskoro, bass, terus sama Kenny yang gitar. Itu langsung bikin karya atau ikut-ikut apa? Nah, waktu itu ngaver dulu. Sempet Dharma itu ngeluarin bukan ngeluarin. Kita punya ngerekam lagu. Saya sama Singgih waktu itu, aku sama Singgih punya menyempatkan waktu untuk yuk kita ngerekam satu lagu ini yuk. Terus kita rekam, terus kita kirim ke radio dan kok ternyata ada panggilan nih untuk wawancara. Nah, ngeband itu dimulai dari panggilan wawancara itu di radio Jeronimo waktu itu. Oh iya. Ajang musikal. Berarti masukkan lagu ke ajang musikal. Iya, itu baru 2 lagu itu waktu itu. Apa itu dulu lagunya? Rendezvous. Lagu pertama yang malah jadi hit itu. Dan memang kita rekam pertama, lagu pertama yang belajar mulai bikin lagu ya Rendezvous itu. Malah Rendezvous. Ya. Dan itu lagu yang paling viral kelihatannya dari Dharma waktu itu ya. Iya. Waktu itu. Terus habis itu ada tahun 2009 itu pokoknya 2008 untuk mulai tahun 2007 2008 itu kan ada semacam kayak lomba ya. Kompetisi ya. Kayak ajang Indifest. Nah, ajang pencarian bakat lah ya istilahnya. Oh iya. Waktu itu ada Indifest, terus ini harus punya lagu nih, bikin lagu yang bisa masuk ke Indifest. Berarti harus bikin lagu indie nih. Nah, karena pengennya punya band rock, ya bikin lagunya yang agak-agak nge-rock, agak-agak nge-blues terus apa. Terus, akhirnya punya lagu judulnya Blues Gambus. Terus kita masukin ke Indifest itu. Terus lolos, udah itu aja. Mulai ngebandnya bener-bener mulai ngeband itu di 2009 ke 2010 gitu. Kalau submitnya 2009, terus mulai melakukan tapping dan sebagainya 2010. Itu kelihatannya
masih ingat nggak Indifest itu angkatannya siapa pas ngikut itu? Masih ada yang ingat nggak? Sama Las Elis? Setelah Las Elis. Oh, setelah Las Elis. Kalau yang sama-sama Jogja itu bandnya Rahma, itu Black Stocking. Terus sama bandnya IB itu yang sempat sama Dedi juga siapa mas? Bandnya IB itu apa ya? Aduh kok lupa ya. Oh iya. Pokoknya Jogja dan sekitarnya itu ada tiga grup. Nah, Black Stocking, Dharma, sama satu lagi itu. Aduh kok lupa aku nama bandnya. Oh, iya. Pokoknya itu. Itu berarti sampai sampai rekaman album kompilasi. Oh iya. Oh iya. Oh, dulu memang setelah menang di regional itu rekaman album kompilasi. Iya, betul. Di album kompilasi itu masih ingat nggak sama siapa yang dari selain Jogja? Ada nggak yang sampai sekarang masih? Kurang tahu ya, kayaknya nggak ada yang benar-benar masih. Ya mungkin beberapa memang masih jalan tapi daerah ya di regionalnya masing-masing. Tapi kalau dulu tuh ya bandnya yang dijadikan dulu kan patokannya dibikinin video klip ya. Sama sponsornya itu band dari Bali waktu itu. Oh iya. Apa ya namanya? Lupa. Oh, aku ya sudah lupa berarti. Kelihatannya udah nggak ada sekarang ya. Nggak ada. Nyari di Spotify nggak ada. Ya. Nggak ada. Iya berarti. Iya sih sebenarnya itu juga ya. Masalah apa ya? Itu apa namanya? Arsip ya. Masalah pengarsipan ya. Dan karena memang itu. kontraknya waktu itu seingat saya, kontraknya masih tak simpen. Itu memang kontraknya hanya sampai berapa tahun ya? Kayaknya sampai 5 tahun setelah album itu direkam, lagu dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Jadi itu lagu sudah bukan milik label, meskipun waktu itu labelnya hanya sebagai pengedar itu kalau nggak salah Universal ya kalau nggak salah. Terus sponsor kan Jarum ya. Terus kalau IO-nya IO dari Bandung atau Jakarta ya kalau nggak salah, antara itu ya. Terus kalau nggak salah ingat di dalam klausul kontrak itu lagu akan dikembalikan kembali ke pencipta lagunya. Jadi itu lagu kalau mau dibikin lagi atau mau di repro lagi atau mau di remix lagi atau diapain sebenarnya masih bisa. Makanya itu lagu mungkin tidak ada di digital karena ada kontrak tersebut. Iya, sudah nggak masuk di label. Iya, kayaknya gitu. Oh gitu. Nah itu berarti yang masuk kompilasi itu Blues Gambus. Nah setelah berarti kan dari 2006 2008 mulai 2008 sampai sekarang 2025. Berapa tahun nih berarti? Berapa tahun itu? 10 tambah 15 17-18 tahun. Iya 17-18 tahun. Bandnya udah 17-18 tahun. Ya suwe tenan ya. Dan albumnya baru cuma satu lah itu. Nah itu perlu ditanya, yang perlu ditanya itu. Album apa itu judulnya? Rendezvous. Sebelum itu kelihatannya ngeluarin terbatas mini album. Ya gitu. memang ada mini album dan apa sebagainya itu kan hanya kita edarkan terbatas. Iya, dan pengedarnya udah ditangkap di Polres Depok, Sleman enggak. Dan memang ya terbatas. Memang ada beberapa yaitu gimmick-gimmick waktu itu yang pokoknya pengen jualan terus kita memang cari duit dari situ. Kita jualan kaos ya pokoknya memang sesuatu yang indie banget waktu itu dilakukan kan memang hal-hal itu ya, bikin burning CD sendiri, bikin cover sendiri, terus bikin kaos sendiri, terus bikin network, terus dan sebagainya ya kayak gitu ya. Yang ya kayaknya mungkin untuk tahun-tahun ini era sekarang juga masih seperti itu. Tidak banyak berubah sebenarnya. Kalau yang album Rendezvous ya? Ya. Itu tahun berapa itu? 2012 masih ingat itu. Oh 2012 ya. 2012. Itu juga prosesnya itu ngumpulin kombinasi antara demo-demo awal terus dengan lagu baru. Oh, itu prosesnya
dengan personil yang udah beda. Sudah beda. Sudah beda ya. Kalau nggak salah aku juga ngisi deh. Betul, ada Mas Doni, Victor. terus Victor Bass ini sekarang pindah di Jakarta. Dia. Ada C Afrisando main saxo. Oh iya ya. Oh ya. Terus ada Elang Nuraga. Elang juga ya. Ya, terus Sotik Wardoyo. Oh, Sotik juga ya? Oh, Sotik itu malah banyak yang ngisi ritmik lagunya, terus tema-tema, banyak beberapa bagian lagu yang harus di replace terus atau apa itu Sotik Wardoyo. Terus siapa lagi ya? Banyak kok memang. Ada yang collab juga ya? Iya, collab itu ada yang collab itu ya vokal itu sama ya? Sama vokal. Waktu itu memang nyari vokalis yang bukan penyanyi waktu itu. Akhirnya ketemulah Sela Kaskales. Ada lagu judulnya Balada Dua Pemimpi itu yang featuring Sela. Jadi pengen penyanyi yang ya bukan penyanyi, berarti artinya kita nyari vokal yang pokoknya yang pure, yang bukan technical atau yang gimana, pokoknya yang standar, tapi ketika itu dijadiin di lagu, kita nyari pengen sesuatu yang beda. Nah, akhirnya jadilah lagu itu. Terus ya sama Elang Nuraga itu. Elang ya. Itu berarti album Rendezvous itu tetap singlenya Rendezvous. Album Rendezvous itu singlenya kayaknya ya Rendezvous juga. Rendezvous dengan versi yang baru. Oh iya ya. Meskipun ternyata orang banyak yang suka versi yang demo yang betul, lama karena ada lirik yang kita potong, terus aransemennya diubah dan sedikit diubah. Kalau struktur lagunya sama, melodinya juga tidak hampir mirip juga, tapi ya kebanyakan hanya retake ulang lagi yang separuh lagunya dan separuh lagunya lagu baru. Oh ya, pemain trompet Bergas Tanjung Iswara. Amin. Bergas. Ya. Sekarang malah famous jadi pemain saksofon. Ya pemain trompet masih. Tapi kalau ngejob saksofon dia. Ya. Itu berarti satu album itu ya? Satu album itu. Terus ada beberapa album kompilasi, terus oh iya, sempat ada beberapa yang kompilasi. Iya, kompilasi juga ikut. Kompilasi apa lagi ya? Sampai lupa, udah terlalu lama. Jadi album kompilasinya apa itu lupa. Oh, kalau nggak salah 1.200 kalori. Oh iya, yang di kampung halaman. Iya, kampung halaman. Yang adain itu kayaknya yang terakhir ikutan kompilasi itu. Itu lagu baru di lagu baru judulnya Beda Selera. Itu tak bikin tentang makanan kok. Tentang makanan. Jadi memang ya temanya juga ya beda selera, ada yang suka nasi, ada yang suka roti, seperti itu. Gitu. Ya lucu lah. Itu tahun berapa ya? Lupa aku. Itu kalau nggak salah tahun 2017 atau 18. Tapi in between 2012 ke tahun 2018 itu sebenarnya Dharma juga nggak benar-benar berhenti. Ada banyak kami bikin single-single itu sebenarnya juga banyak. Oh iya. Ada banyak lagu dan memang rencananya memang pengen dijadikan album nantinya, tapi kan ya karena Dharma itu band yang tidak bertarget dan kita going where the winds blow, ya udah kita jalan aja. Tapi ya itu tadi, karena tidak ada target ya udah akhirnya ya yang ada cuma gimmick-gimmick, kita keluarin single-single udah gitu aja. Tapi lumayan lama ya berarti ya. Banget. Dan ternyata masih bertahan. Ya ini ya fenomena apa ya, maksudnya lumayan menarik loh itu. Ada beberapa band di Jogja ini yang memang umurnya panjang, tapi memang karyanya juga nggak banyak. Malah karena karyanya nggak banyak itu umurnya panjang. Ya mungkin nggak perlu bubar gitu. Kalau enggak ya karena kita tuh sering ketemu sebenarnya. Nah, iya. Justru karena intensitas ketemu tinggi, karena kita kan ngamen ya. Kita ngamen dengan nama yang sama. Kadang ya juga agak-agak sering terjadi kontradiksi. Baik ketika kami manggung atau waktu ketika kami ngamen, kontradiksinya itu juga ketika jualan. Loh, kalau ngamen kok jualannya segini, tapi kalau manggung jualan segini. Nah itu ya itu apa ya karena kita
band yang hibrid itu tadi, akhirnya ya sejalannya aja. Pokoknya yang penting kalau kita itu mengasosiasikan dengan pembunuh bayaran ya. Pembunuh bayaran itu kan kalau kita mau nembak, kita nembak kerjaan kita udah selesai itu kan langsung dibayar, bahkan udah dapat DP. Nah, itu kita asosiasikan dengan ngamen. Tapi ketika kita itu main karya, kita bawain karya kita sendiri, ya udah kita saat itu kerja sebagai musisi, membawa nama dan karya kita. Waktu itu seperti itu. Berarti ya band yang realistis. Iya kan, pragmatis, realistis. Ya. Waktu itu ya justru karena kita bisa ngerekam, kita bisa ngumpul bareng ya, karena ya ekonomi waktu itu kami semuanya berjalan, semuanya berputar. Jadi nggak hanya ketika kita berkarya terus nyari duit dulu atau enggak, ya duit ada terus karena kita kerja juga kan. Ya sampai akhirnya ini jadi sebuah profesi untuk kami semuanya, meskipun kami tidak sering-sering ngumpul. Sekarang seminggu sekali, itu aja belum tentu nanti ketemu. Sekarang kan personel cuma bertiga nih, personel utama ya, Reno, Mas Lintar yang masuk waktu itu menggantikan Sige, dan aku. Ya ini cuma bertiga kan sekarang. Dan seminggu sekali sebenarnya kami masih punya jadwal untungnya ya. Dan ya udah ya, karena kita ya kasual aja, pokoknya ketemu terus bahas terus apa ya, karena nggak banyak, seringnya itu bikin cerita lucu-lucu ya. Pokoknya kalau ketemu itu ya pokoknya bahas yang lucu-lucu ya, nggak pernah, jarang bahas karya, itu jarang. Iya sih. Bener. Sekarang tapi itu masih ngeluarin single, aku ada beberapa single baru ya. Iya, betul. Udah 1 tahun, terakhir paling deket ini berarti ngeluarin single tahun lalu apa? Tahun lalu. Lalu tahun sebelumnya juga ngeluarin. Iya. Minimal setahun sekali lah. Iya, betul. Ada single-single. Pokoknya setelah Covid itu malah justru kami ngeluarin beberapa single. Terus setelah Covid ding ya. Iya bener ya. Ada Agenda. Terus lagunya Mas Doni. Apa tuh judulnya itu? Aku malah lupa ya. Judulnya kok lupa ya. Waktu itu kan Mas Doni punya musik, terus aku, Mas tak isi lirik, terus buat Dharma ya. Kan langsung bilang gitu tuh judulnya. Bukan yang frustrasi. Ya, terus habis ini single yang kemarin udah rilis toh? Iya, itu apa ya? Monoton. Itu lagunya Reno ya. Reno kan juga mulai menulis banyak lagu juga ya. Lagunya banyak dan ya itulah, maksudnya ada satu titik balik lagi seolah-olah, karena waktu itu ada Babas juga yang main ngebass, sempat bantu Dharma juga ada di situ tahun 2014 itu. Babas dan Lintar masuk. Babas itu juga penulis lagu yang bagus juga waktu itu, dan kita sempat ngerekam beberapa lagu yang ditulis sama Babas juga ada. Yang dirilis kelihatannya ada juga ya? Iya, ada. Pulang itu juga. Aku yang ingat videonya yang bikin bagus ya itu. Betul. Ya. Salah satu sutradara video klip top sekarang. Top itu. Top. Bagus apa sih? Bagus Tikus. Undang-undangannya Bagus Tikus. Oh, iya. Sekarang endorser drum juga ya? Iya, drumnya bagus ya. Bagus itu. Warnanya hijau. Tosca. Hijau Tosca, bener. Aku ingat itu. Itu apa judulnya? Yang Pulang ya. Itu kita ngobrolin itu nggak apa-apa toh. Boleh. Kita ngobrolin tentang drum. Itu kan videonya reverse gitu. Yeah. Itu bikinnya ya memang reverse apa? Reverse, nyanyinya juga reverse. Oh, nyanyi reverse itu harus dibalik dari mulutnya gitu. Ya, dari bunyi memang harus waktu itu lagu kita rekam balik. Lagunya di reverse, terus harus ngapalin reverse-nya itu. Berarti kalau ngomong pulang ya berarti ngalup. Jadi kalau semua kata-katanya itu balik juga. Yo. Kemeng juga ya. Kalau bikin reverse itu kayak gitu ya? Iya. Tapi itu maksimal juga kalau aku ngeliat videonya itu di Malioboro tuh itu. Iya. Jalan dari ya pokoknya berapa ratus meter lah itu ya. Dari titik awal sampai ke
arah Plaza Malioboro itu. Oh iya itu. Oh, bikin reverse itu gitu. Iya, Baru iya. tahu aku. Pokoknya one take, one shoot itu. Oh iya, Iya, nggak boleh ada yang diulang itu. jalan itu ya. Iya, Ya, jalan. jalan. Dan sambil nyanyi ya itu Sambil nyanyi. ya. Ya. Itu lagu ciptaannya Babas. Babas. Iya. Oh, di era itu hanya single itu kelihatannya yang dirilis. Iya, itu tahun 2019 atau 2000 berapa ya? Atau 2018 pokoknya, atau 2020 pokoknya antara tahun itu, 3 tahun itu. 18 sampai 2020 gitu. Nah, itu menurutku salah satu video klip yang menarik ya. Iya. Itu bener sih. Secara konsep, sutradaranya visual, juga. terus Iya itu proper itu. Iya. Produksi yang proper. Itu memang pakai HP juga itu. Oh iya, Cuman pakai HP. oh pakai HP. Oppo kalau nggak salah. Iya tuh. Iya, cuman pakai HP Oppo. Oh, gue berarti kalau sing pinter sing gawe ya. Iya. Sing pinter sing gawe ya. Oh, tapi memang era-era itu kan memang banyak yang mengkampanyekan pakai HP. Iya, iya. Maksud betul. Eric. Iya. Kalau kan Eric kan Iya. iPhone. Ya, mungkin memang influence-nya dari situ ya. Jadi waktu itu ada Oppo punya ya secara hasil rekaman dan kan nggak kalah ya sama iPhone yang ngeplug iPhone kan Oppo kelihatannya. Iya, betul. Dan itu dari HP, malah behind the scene-nya itu pakai kamera yang mahal-mahal, yang bagus-bagus yang ini, tapi take aslinya itu pakainya cuman pakai HP gitu. Wah, coba dicari lagi itu. Ya. Bagus loh itu videonya. Coba dibikin bagus lagi loh. itu. Bagus loh itu videonya. Aku nonton iki. Bagus. Itu dulu tag-nya di ya. Kalau nggak salah. Soba apa? Bukan ya? Yang di Soba itu? Kalau di Soba itu versi live-nya. Oh, versi live-nya. Versi live-nya. Tapi kalau semua tag-nya single-single di tahun, pokoknya yang setelah tahun 2015 sampai 2020 itu di Lahan Eros. Oh iya. Termasuk album yang pertama itu juga semuanya di Lahan Eros. Di Lahan Eros. Oh, aku ingat soalnya. Itu. Yang sekarang udah nggak untuk umum ya? Ya, udah nggak untuk umum. Oh, ya untuk bapak-bapak aja. Itu dulu di era masih untuk umum ya. Iya. Itu aja juga sebenarnya ada koneksi kok itu ya. Iya, anak kesayangan soalnya. Iya. Ya. Iya. Selama berarti satu itu ya bandnya ya. Kalau yang karya yang bisa dikatakan bahwa iki bandku ngono kae ya. Iya, Dharma itu ya. Dharma itu berarti, dan itu udah 15 tahun lebih ya. Iya. Dan kelihatannya ya nggak ada alasan untuk dibubarkan juga sebenarnya. Ya, apa dibubarkan mong. Iya, memang ya aktif juga enggak. Iya, betul. Enggak menyita. Enggak ada sesuatu hal yang urgent dan kami semuanya masih sama-sama menyukai pertemanan ini ya, terutama sudah klop sama temenannya, terutama itu sih. Kalau untuk karya terus dan sebagainya itu ya cuman sekarang ini lebih cenderung ke kelangenan, meskipun secara ngomong konsepnya juga masih sama, apa yang relate saat ini, terus ya itu yang kita bikin waktu di album Rendezvous itu kan ya masih terpatok dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, masih pencarian dan sebagainya ya. Terus kalau yang ini rencananya mau bikin album yang kita juga nggak mentarget bahwa ini harus selesai kapan, sudah punya dengan tema yang sama juga ya, tema-tema midlife crisis atau quarter life crisis ya, umur 25 ke seterusnya jadi ke 40 bahkan mungkin 40 lebih, jadi umur-umur yang ya banyak krisisnya, intinya itu. Ada yang krisis nyari kerja, kok ini ya pokoknya melewati tahun-tahun itulah. Setiap orang kan punya bebannya masing-masing, dan itu yang kita bahas di lagu-lagu di album ini nanti ya. Berarti sekarang sudah rilis 3 single ya. 3 single.
album, kalau untuk album berapa lagu rencana? Ya, pokoknya harus lebih dari 10. Wah, Ya karena kalau ya sudah lama nggak muncul kan. tapi kalau satu single rilis tahun sekali kan 10 tahun. mungkin 10 tahun. Tapi pokoknya tetap harus itu dialbumkan ya kalau Ya, bisa. coba dihitung dari 2014 ya, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, udah 11 tahun gitu. 11 tahun ya. 11 tahun nggak ngumpul-ngumpul jadi satu album aja. Tapi itu memang kalau menurutku klasik sih. Kalau untuk masalah klasik, kalau untuk band indie ya. Iya. Karena memang nggak ada tuntutan kok. Iya. Iya, kebanyakan kan band indie itu karena itu. Nah, karena Betul. memang nggak ada tuntutan dari pihak lain. Betul. Murni karena kreativitas dan momen dan keseloan. Makanya kebanyakan sih nggak produktif band indie. Ya memang ya itu tadi, musik dipakai sebagai kelangenan. Kita bersenang-senang dan ya stress release juga ya mungkin ya, karena kalau sudah terlanjur seneng main musik, kita nggak ngeluarin sesuatu itu kan juga seolah-olah buat kami ini ya, terutama kami bertiga ini jadi sesuatu hal yang ganjel ya istilahnya. Jadi ya jalan aja, toh nggak ngapa-ngapain aja masih laku lah, kasarannya gitu. Kasarannya gitu. Jadi orang ngomong-ngomong sih ana jenenge kok. Masih ada jenenge dan ekonomi masih berputar juga. Masih berputar. Jadi ya why not? Ya, tapi ya bukan berarti terus tanpa ini ya, tanpa kerja di situ. Meskipun ya organik aja ya, kita jalan kalau ada sempet bikin konten ya bikin konten, kalau nggak sempet ya udah ya sesuai dengan kesibukan masing-masing aja. 15 tahunan itu berarti kan mengalami era, maksudnya mengalami tren yang berubah-ubah. Betul. Nah, betul. Jadi, kalau menurutmu Tom, mungkin bisa kasih saran atau opini lah. Jadi kan ngeband 15 tahun nih, udah punya band 15 tahun. Betul. Ada perubahan. Nah, kalau menurutmu, opinimu, kalau sekarang itu ngeband itu menurutmu yang paling ideal itu gimana sih? Nemu rawe rumusnya kan udah 15 tahun ya, mengamati pelaku itu gagal, sukses, perubahan selera pasar. Nah, menurutmu kalau mau sekarang nih, aku pengen revival, aku pengen bikin band. Menurutmu apa, saranmu apa? Kalau mau bicara pragmatis ya ini, praktis dan pragmatis ya yang paling gampang ya ngulang lagu yang pernah dibikin. Itu pragmatis, sudah praktis. Kita nggak perlu repot-repot, atau minimal kita tidak perlu energi lebih untuk mengenalkan lagu tersebut ya, karena itu lagu pernah kita perdengarkan dulu, meskipun dan walaupun ya, pendengarnya nggak begitu baik juga nggak masalah. Iya, tapi setidaknya toh itu juga lagu kita sendiri. Kalau itu untuk satu band ya, atau lagu entah itu band atau solo atau apapun. Kalau kecenderungannya sih kalau mau yang praktis sih seperti itu. Meskipun ya kalau mau bikin lagu baru juga ya why not, ya nggak apa-apa juga. Tapi di antara hal-hal yang sifatnya apa ya, ya itu karena nilainya itu ya kepraktisannya itu tadi, malah justru bawain lagu lama. Yang kita cari adalah gimana bisa praktis ya. Ya karena justru kita tahu kelemahan lagu yang dulu itu seperti apa. Ya dulu jelas lemah secara teknis, secara rekaman terus dan sebagainya, itu kan kita tidak semutakhir yang sekarang ya. Nah, kita mau bikin yang versi seperti apa, nah itu justru yang paling masuk akal ya.
dan kayaknya trennya juga arahnya seperti itu juga. Kembali gitu. Iya, meskipun ya balik lagi kembali ke prinsip masing-masing. Kalau mau dengan karya yang baru ya nggak apa-apa, tapi kalau mau revival atau untuk bersenang-senang ya seperti itu rumus ini, formula ini dipakai dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, semuanya juga sebenarnya lagu-lagu yang dulu misalnya lagunya Torn, Natalie Imbruglia itu lagu tahun 97 ya, 96 97. Itu sebenarnya lagu tahun 90. Iya. Berapa awal-awal 90-an juga dari band Eropa waktu itu. Dan dibawakan lagi dengan aransemen di tahun itu, yang tren di tahun itu salah satu contoh aja sih. Berarti recycle dari, tapi kalau memang kita punya karya dari karya yang dulu pernah dirilis. Iya, itu yang paling iya sih ya. Masuk akal. Ya. Pragmatis dan simple kan. Iya. Kalau umpamanya bikin lagu baru juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya bisa, tapi memang gimmicknya itu juga ya, orang mau mengeluarkan satu single itu kan ada timeline kan. Timelinenya itu juga banyak hal yang harus dilakukan juga. Nah, mengisi timeline itu kan untuk mengenalkan satu lagu itu kan juga nggak ya kita itu bebas sebenarnya mau ngeluarin setiap hari, mau ngeluarin lagu baru itu juga bisa bebas-bebas aja. Tapi sebagai sebuah produk ini kan nantinya jadi sebuah produk ya, entah itu produknya dari lagu atau produknya dari grupnya itu sendiri. Itu kan butuh langkah panjang. Nggak bisa kita bikin lagu terus hanya untuk ngebak-ngebaki hasanah lagu dari Spotify kan atau iTunes kan enggak. Jadi memang ada konsepnya, ada gimmicknya, ada campaign-nya itu nanti seperti apa. Nah, kalau lagu baru ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi ya harus panjang waktunya. Menurutmu sekarang gimana sih itu tadi apa ya namanya ya kayak rilisan itu kok kelihatannya, kalau menurutku loh ya, menurutku itu umurnya itu pendek banget. Iya ya, karena memang ya ini kan era byte era, jadi orang begitu mudah untuk merekam ya, terus kemudian untuk merilis itu juga sangat mudah. Nah, pasar itu kan dimasuki banyak hal ya. Nah, itu tadi kenapa kok harus kembali ke pasal awal itu tadi, kenapa mending merecycle lagu lama itu ya, salah satunya untuk itu juga. Ya, intinya lebih apa, kalau dibilang masuk akal ya, efisien juga bisa juga ya, mungkin kata-kata yang bersinonim dengan itu ya, mungkin ya itu sih Mas, menurutku kalau mau cepat ya seperti itu. Entah meskipun nanti hasilnya ternyata ya, hasil itu kan kita nggak ada yang tahu ya, terlalu banyak parameter gitu loh membuat jadi satu lagu itu famous, terus satu lagu itu jadi viral kalau untuk zaman sekarang. Tapi jangan salah, semua yang viral itu di belakangnya itu ada orangnya, ada timnya, ada biayanya. Jadi tidak ada, menurut saya sih di era ini, era dimana sekarang platform itu mewajibkan kita untuk melakukan marketing, mewajibkan kita untuk membeli ads mereka, tidak ada istilahnya organik. 100% organik nggak ada. Sebuah lagu begitu bagus terus sampai akhirnya orang benar-benar jadi suka, itu nggak ada. Semuanya pasti ada kerja promosi di belakangnya. Itu pasti. Dan kebanyakan pasti melibatkan uang di situ. Makanya kami sebagai Dharma, sebagai band yang sudah lama dan tidak pernah mengeluarkan album itu juga karena kami band yang pragmatis, band yang ekonomis. Ya ngapain kita ngeluarin sesuatu? Mending ya gimmick-gimmick aja, yang penting kami eksis. Ya itu tadi. Karena ya tanda kutip kaminya sendiri juga ya
ya ini sesuatu hal yang ini ya paradoksnya orang, kamu ngeband masa rak pengen terkenal, ya memang enggak kok. Untuk band mediocre itu sebenarnya udah punya pemikiran seperti itu, bahkan ya kami mengeluarkan karya ya ngeluarin karya aja. Ya memang apa tujuannya, apa seandainya kita diminta untuk menjadikan ini sebuah karya tulis skripsi yang di situ ada bab 1 sampai bab sekian latar belakang dan tujuannya apa, itu ya, dan hasilnya itu nanti seperti apa, ya intinya kita cuma pengen ngeluarin karya aja. Iya, karena nggak ada hal yang daki-daki atau misi-misi yang besar itu juga ya. Dan juga karena semua hal itu yang daki-daki dan itu memerlukan biaya. Itu tadi sebenarnya kalau ngomong bicara seperti bahwa kita melakukan promosi ya dari zaman dulu itu juga ya, yang daki-daki itu tadi butuh biaya juga. Zaman dulu tahun 60-an itu kalau kita nonton filmnya tentang apa itu, filmnya Etta James, itu film apa itu? Nah itu kan produsernya waktu itu seorang produser musik Yahudi itu, dia datang ke radio, terus aku mau kamu mutar lagunya Etta James ini. Salamannya ada duit dolarnya di tangannya. Nah itu salah satu bukti nyata bahwa dari dulu kalau pengen famous ya harus mengeluarkan. Iya, mungkin karena itu memang disebut industri musik. Iya. Ya kan ya sebagaimana kita tahu juga, kenapa kok musik itu sebenarnya kok trennya itu aja ya. Maksudnya oh ini trennya seperti ini. Itu kan dibentuk sama produser atau sama yang waktu itu pemegang tren dan sebagainya, atau apapun bahasanya ya. Ya memang dibuat seolah-olah seragam. Ya karena memang cara mudah untuk menjual barang itu kalau kita dikasih barang-barang yang beda, yaitu malah justru semakin susah, semakin berat, butuh energi lebih, fight-nya itu semakin keras gitu kan. Kalau kita menjual barang-barang yang hampir mirip, ya kan kita tinggal ngikuti dari milih harga, terus kita mau ada di mana ya. Orang jualan kan mungkin seperti itu juga. Iya, benar. Itulah peliknya. Peliknya. Ya tapi ya tetap ya yang namanya lagu tanda kutip mau viral itu ya memang dia udah secara mentahan ya memang lagunya bagus. Iya, itu. Kalau lagu yang nggak bagus saja bisa diviralkan, tapi pada intinya punya value di situ. Entah itu positif, negatif atau apapun, ya ada sesuatu yang bisa dijual. Intinya sih seperti itu. Itu tadi seluk-beluk industri dan 15 tahun punya band. 15 tahun lebih punya band. Iya sih. Bener banget sih. Industri musik tetap gitu ya, maksudnya. Iya. Semuanya tetap ada, memerlukan biaya sebenarnya. Iya. Kalau dulu kan kita harus membayar ke label atau membayar ke seorang produser atau apa ya, karena label dan produser juga mereka mengeluarkan modal juga kan, dan itu nggak sedikit. Mereka membangun jaringannya itu juga nggak murah juga. TV juga gitu. Dulu masuk TV kan ya kita semua tahu masuk TV itu harus bayar. Siapa yang bayar? Bandnya, iya memang bandnya, tapi kan band itu adalah tangan terakhir. Tangan pertamanya kan labelnya. Ya sama, ya balik lagi. Makanya harus punya karya itu tadi. Mungkin kalau satu band siap untuk bikin karya banyak, ya mungkin bisa dipilih ya lagu mana yang terbaik ya, atau yang mungkin disukai sama orang lah. Beberapa band kan tidak sempat melakukan hal seperti itu juga. Iya. Bikin demo yang banyak gitu. Yakin kalau yang namanya penulis lagu itu satu orang penulis lagu bisa bikin lagu banyak pasti. Tapi jangan salah, bikin demo aja perlu biaya. Iya. Ya karena ya kita kan invest di waktu ya, dan ngomongin waktu adalah uang kan, seperti itu. Iya, bener itu. Wah, itu menarik sekali. Tapi kelihatannya kita dulu sudahi yang pertama ini, karena kita mau cek lagi. Nanti kita ada sesi kedua, ketemu lagi di sesi kedua, oke?